وفعل ونية. من يحفظ القرآن مقبول لأنها تتيسر له التلاوة إن شاء شرج وإن ما شاء شرج وإن كان مفتح وإن كان أعمى. الله يرزقنا حفظ القرآن. وقال رضي الله عنه مخاطبا عواد بن عبد الله بسلامة: أبو آوى إلى ركن الشديد ربط الدنيا وربط عياله وربط آخرته. الله يسكنه الجنة ويجعل مستقر الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذكرت عنده رضي الله عنه امرأة لها تعلق بحضور المجالس فقال رضي الله عنه: من سعدها حضرة مجالسنا وعملت على دعائنا وعملت على دعائنا وأكلت من طعامنا وشربت من شرابنا خصوصية خصها الله بها. والسعادة من سك رزقه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sebelum di waktu malam 25 Ramadan, malam Jumat, beliau berkata kepada salah satu putra beliau, murid beliau yang termasuk dicintainya, doa yang mendatangkan rezeki. Kita bersama-sama ngambil tabarruk keberkahan Al-Habib Ali. Semoga kita dicatat sebagai pecinta-pecinta beliau, yang punya hubungan dengan beliau, yang bertambah kedekatan dengan beliau untuk menjadi anak tangga dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ikuti bersama, Qul Allahumma sabda rizki ilayya wa la tu'addibni alaih. Allahumma datangkan rezekiku kepadaku dan jangan kau adab karena sebab rezeki tersebut. Ini doa yang kita minta rezeki, yang rezeki itu justru menjadikan kita makin taat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, dan rezeki bukan menyibukkan kita jauh dari Allah, tapi makin menjadi hamba Allah yang mulia. Dan beliau termasuk murid yang didatangkan rezeki yang makmur, yang besar dari Allah berkat doa daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata Habib Kiai Hamid Pasuruan, Habib Ali katanya bagian menteri keuangannya, menteri keuangan. Makanya kalau sudah di hall di Solo sekarang, yang datang makin bejibun. Tapi urusannya urusan keuangannya itu. Tapi semoga kita pun mendapatkan rezeki. Kita ingin mendapatkan rezeki yang untuk menghantarkan kita kepada Allah, sebagaimana doa Faqih Muqaddam yang selalu kita baca, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal wa al amal bit taufiq. Amin ya rabbal alamin. Rezeki yang kita menjadi tenang, rezeki yang menjadikan kita bersyukur atas apa yang ada di depan kita, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu besoknya beliau keluar dan mengatakan, Alhamdulillah, akbar alaina, telah lewat kepada kita 25 Ramadan dengan kelembutan, dengan kenikmatan, dengan pemberian-pemberian dari Allah. Dan Allah mudahkan kita sebab-sebab untuk melaksanakan ibadah. Kita puasa di waktu puasa, kita sholat di waktunya kita sholat. Kita sebagaimana Allah memudahkan kita dengan sebab-sebabnya, Allah pun akan menyiapkan kita pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi, apa yang dijanjikan oleh Allah, semuanya kita dapatkan. Dari tanah ampunan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah, rezeki Allah, Lailatul Qadar, stempel bebas dari neraka, dimerdekakan selalu dari api neraka, didekatkan kepada ahli surga, makin cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta ke orang soleh, orang tua kita makin baik, orang tua kita makin mulia, orang kita makin tambah mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita pun makin baik, anak keturunan kita menjadi orang mulia, kita dikumpulkan dengan teman-teman mulia, lingkungan kita jadi mulia, sehingga hidup-hidupnya merasakan kenikmatan surga. Amin Allahumma amin. Wa qala radhiyallahu anhu, amal, berbuatlah, lakukan, dan jangan hitung-hitungan dengan amal terhadap sesuatu. Dan justru katakan seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, wahai Tuhan, aku gak punya amal,
Dan yang aku lakukan semuanya malah tidak ada bekasnya, tidak ada manfaatnya. Tapi aku justru punya khayalan, punya keinginan pokok, ya ini kepada Engkau yang telah menghidupkan dari tulang belulang yang bisa hidup lagi. Ya ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal, kalau kita jagakan amal kita, merasa sudah punya amal, tadkhulu hal ilal, kemasukan dengan penyakit-penyakit, kemasukan perampok-perampok, pengasukan penggagal-penggagal, arya, ujub, tasono, pamer dan macam-macam, ingin dilihat sama orang, merasa ini, oh ini kalau tidak ada majelis an-nur, ono pengajian koyong ini, nerano kumpulan koyong ini, gak iso apa yang ngaji. Itu kadang kita tahadus dengan nikmah, mengatakan memancing yang lain, tapi hati-hati jangan sampai menjadi kowe ra ono majelis koyong ini kowe dadi opo. Kowe makane sing seneng be aku terima kasih gua. Itu hati-hati kita dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai justru kita tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh syaitan. Justru kita berharap, bersyukur kalau ini jadi nikmat Allah. Justru Allah semoga makin melakmurkan, Allah makin membesarkan, Allah makin menjadikan bagian ini kendaraan kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu. Tumpangan kita, bahkan kita berharap tumpangan keturunan kita nanti kelak untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kenai ini kendaraan bukan mereknya yang kecil-kecil nih. Ini merek kendaraan kita ini. Habib Ali Habsyi, guru kita Habib Umar bin Hafid, guru kita Imamul Haddad, Habib Zain bin Ibrahim Zamit, Imam Abdullah Al-Haddad, guru kita kendaraannya ini Syekh Abu Bakar bin Salim, kendaraan kita ini Sayyid Abdul Rahman As-Segaf, kendaraan kita ini Syekh Abdul Qadir Jailani, kendaraan kita ini Sayyidul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, kendaraan kita Al-Muhajir Ahmad bin Isa, kendaraan kita Imam Ali Zainal Abidin, kendaraan kita Imam Hasan, Imam Hussein, Ali bin Abi Thalib, Fatimatu Zahra, Khadijatul Kubra, kendaraan kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa penumpangnya? Penumpangnya mau berapa? Semuanya mau naik siap. Enggak bakal ketinggalan, enggak bakal nggak muat, asal mau naik. Ikut sampai. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kendaraan kita bukan kendaraan main-main, bukan kendaraan yang businya bisa kotor. Ini kendaraan kita kendaraan yang istimewa. Justru jangan sampai ketinggalan kendaraan-kendaraan seperti ini. Kendaraan yang saat kita ketinggalan, saat kita nggak mampu hadir, ada gangguan, ada sesuatu, gelo. Saat gelo itu apa? Pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Dalam riwayat apa? Allah mengatakan, aku berada, artinya aku memberikan rahmat besar, ampunan kepada hamba-hambaku yang hatinya pecah. Apa hatinya pecah? Bahasa Indonesia apa, Umi? Hancur, nah, hatinya hancur. Hatinya hancur karena aku. Ini kalau ada orang nyandarkan sama orang gagal, terus dia kan sedih, oh gara-gara fulan. Ini Allah mengatakan, aku memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang hatinya hancur karena aku. Hancurnya bukan hati yang rusak, hancurnya gelo dalam hal ini. Kok nggak bisa saya dapat kebesaran dari Allah? Kok nggak bisa saya seperti bulan-bulan orang-orang yang mulia? Saya ini, sehingga diangkat terus, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau juga berkata kepada tadi, kata beliau, aku berkata kepada Sa'id bin Awad Basalamah, Iqra' ma tayassar minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Artinya kau mampu baca satu baca, satu makro, satu huruf, apa satu huruf? Kebangetan yang membaca Quran satu huruf ya. Satu surat-surat pendek masalah, terus dinaikkan dari Bismillah, Fatihah sampai ke An-Nas. Ambil kesempatan, kata beliau. Habib Ali mengatakan itu, baca kesempatan apa yang kau bisa mudah. Maka saat itu Awad Basalamah ini, Sa'id bin Awad Basalamah baca 4 makro, kata Habib Ali. Setelah dia ngomong Habib Ali, dia baca 4 makro. Awalnya diri kira-kira di maca Quran piro ya dia ngomongnya. Di majelis kayak gini aja kita berapa kali sudah diomongin Al-Quran. Dari anak-anak kita ngomong, dari guru-guru kita, dari majelis, dari nasihatnya Habib Ali sudah berapa kali? Kira-kira maaf nih, kita ingat sampai rumah baca Quran nggak? Sampai rumah wah sesuk tangi telat. Mas Hamid, tak baca lagi, mesti tak baca, ngurusi kucing sih mesti. Kata Habib Ali saat beliau berkata begitu, si Syekh Sa'id bin Awad Basalamah baca 4 makro, beliau berkata, itu ilmu. Artinya apa? Dia dapat ilmu, diamalkan.
Itu sir, itu yang namanya sir itu kayak gitu. Omongan orang soleh, omongan gurunya didengar, diamalkan. Itu cahaya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga gitu. Yang gampang-gampang aja mengambil. Saat kita diajak baca la ilaha illallah, langsung diamalkan. Dalam hati langsung ucap saat di majelis, ojo terus bantu banter-banteran dewe. La ilaha illallah. Engko bagian mana Mas Miftah dere. Tapi saat itu langsung diajak kita baca ini, dalam hati baca subhanallah. Baca. Itu berarti kita apa? Termasuk orang yang apa ya? Sadar, ngeh langsung. Jangan sampai kita nggak ngeh. Takutnya seperti yang diomongkan Imam Malik, annasu niyamu wa idamatu intabahu. Wong ki kaya udah turu kabeh. Wong ki kaya udah turu kabeh. Kok wis mati baru ngeh. Telat. Nauzubillah min dzalik. Kata beliau seperti itu. Al-Quran adalah satu kemuliaan. Al-Quran ini sandaran semua orang. Aku kalau baca Quran pasti ditambah pemahamanku oleh Allah Subhanahu. Orang kalau sudah pangkatnya makin tinggi, masuk ke dalam sir-sir dari Al-Quran, baca Al-Quran makin bertambah. Karena Al-Quran tafsirnya tidak bakal berhenti sampai yaumul, tidak sampai yaumul kiamat, sampai sebelum datangnya waktu untuk dekat paling ya. Karena sebelum kiamat kan Al-Quran dicabut, sampai sebelum dicabut Al-Quran itu. Jadi orang-orang alim itu bertambah. Makanya kita tafsir ada kalangan Jalalain, diterangkan lagi dengan fulan, diterangkan lagi fulan dengan fulan. Ahli Quran belajar, kebuka lagi, ilmu lagi, tambah ilmu lagi. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menceritakan Nabi tidak akan pernah selesai. Tahun ini disebarkan cerita tentang Nabi yang hebat-hebat. Tahun depan bertambah lagi kemuliaan Nabi. Al-Quran seperti itu, tidak bakal pernah. Semuanya ini bersandar ke Al-Quran. Al-Arif, seorang arif itu sandarannya Al-Quran, bersandar ke Al-Quran, nyari manfaat besar di Al-Quran, cari ilmu yang besar di Al-Quran. Al-Arif, apa mana yang disampaikan? Al-Arif, alim, orang alim juga bersandar ke Al-Quran. Orang ahli dohir bersandar ke Al-Quran, ahli batin bersandar ke Al-Quran. Kalamun qadimun, ucapan firman-firman Allah yang tidak ada di dalamnya keraguan bagi pendengarnya, yang di situ semuanya untuk memperbaiki kehidupan kita. Sampai Allah muliakan kita, disampaikan oleh satu guru kita, kalau di tempat secara umum Al-Quran dikatakan hudan lil muttaqin. Tapi untuk bulan Ramadan dikatakan oleh Allah hudan linnas. Sing jenenge menungso berarti ono petunjuk mesti ning Al-Qur'an. Enggak percaya sama Allah, enggak beriman sama Allah, cari petunjuk Al-Qur'an dikasih sama Allah. Lah awake dhewe sing beriman kali Gusti Allah kok gak itu petunjuk ya kebangetan. Makanya Al-Qur'an bukan cuma sekedar bacaan, tapi bacaan kita untuk menggapai ridha Allah. Pegangan kita dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemuliaan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berkata juga kepada Awad bin Abdullah Basalamah, Abu, ayahmu orang yang bersandar, dan orang yang bersandar syadid, dan orang yang ibadahnya ini artinya sangat hebat dalam ibadah, kuat dalam ibadah. Dia ikat dunianya, dia ikat keluarganya, artinya diajak semangat semuanya untuk mencari ridho Allah, diajak semuanya untuk mencari keridhaan Allah, diajak semuanya untuk beribadah. Ayahanda beliau, ayahnya sudah meninggal. Beliau berkata, Al-Habib Ali berkata, ayahmu sudah nikmat di Firdausil A'la, kuburannya jadi taman surga. Niki Mas Mahmud kumpul ke awal diri, ngundang ki 40 dinone ibuke, mugi-mugi termasuk sing entuk surgane Gusti Allah. Dan semua orang tua kita yang sudah meninggal, semoga kuburannya dijadikan taman surga. Dan kelak kita pun kumpul di dalam surganya Allah. Orang tua kita yang masih hidup diberikan selalu kebaikan, kenikmatan, kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Ala ma da'a wa ala ma nawa habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi wa sayyidina al-Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim.